Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertama kalinya, perkenalkan, Ibu adalah Arni Triana. Di sini saya akan mengajar kalian pada pelajaran matematika, khususnya di kelas 71 sampai 75. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bilangan bulat. Ya. Nah, bilangan bulat yang akan kita pelajari adalah jenis bilangan, pengertian, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Jenis bilangan ini ada bilangan kompleks, itu terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real ya. Jadi saya ulangi, bilangan kompleks ini jenis bilangan ya, yaitu terdiri bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner ini contohnya akar min 1 sama dengan i ya, imajiner ya, akar min 3 dan seterusnya. Kalau bilangan real itu ada terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan irasional itu terdiri dari bilangan desimal tapi bukan pecahan. Contohnya yaitu 0,123 dan seterusnya. Angka di belakang koma ini tidak sama, atau pi atau akar 3 dan seterusnya. Sedangkan bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan, bilangan desimal tapi yang bisa dibuat menjadi pecahan. Contohnya 0,25 kalau dibuat pecahan menjadi 1/4, atau 0,66. Jadi angka di belakang koma itu angkanya berulang, itu maka disebut bilangan desimal yang rasional. Atau akar 4 itu kita bisa cari hasilnya 2. Kalau akar 3 bisa dicari tapi 1, sekian ya, angka di belakang koma tidak berulang. Oke, setelah bilangan rasional tadi saya ulangi, terdiri dari bilangan pecahan, bilangan akar, bilangan desimal ya, terus kemudian ada bagian lagi yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan cacah ini terdiri dari 0 dan bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah kita akan pelajari pelajaran kompleks? Untuk kalian tingkat SMP terutama kelas 1, kita hanya akan mempelajari bilangan rasional, yaitu yang utama bilangan bulat dan bilangan pecahan, bilangan desimal ini. Baik anak-anak, ini sekedar kalian tahu saja. Kita akan melanjutkan ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan negatif, dan 0. Ya, ini ada garis bilangan yang menyatakan bilangan bulat. Sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif, sedangkan sebelah kanan ini bilangan asli atau bilangan positif, bulat positif. Dan ada angka 0, ini masuk anggota bilangan cacah. Seperti itu ya. Bilangan bulat dinotasikan dengan B sama dengan, ada titik-titik ini seterusnya ya. Ada negatif, ada 0, ada positif. Nah, bilangan lain yang ada dalam bilangan bulat diantaranya adalah bilangan cacah. Tadi sudah disebutkan, cacah itu bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada bilangan ganjil, dilambangkan C, yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ada bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ada bilangan kuadrat, yaitu 0, 4, 9, 16 dan seterusnya. Juga ada bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan membandingkan bilangan bulat. Pada garis bilangan bulat disusun secara menaik dari kiri ke kanan sehingga bilangan di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan di sebelah kiri. Ya, untuk membandingkan dua bilangan bulat, gunakan lambang lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Baik, untuk mengurutkan bilangan bulat, mengurutkan beberapa bilangan bulat akan menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut mulai dari nilai yang terbesar atau yang terkecil. Pada garis bilangan ya, semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil, hanya negatif.
Kalau ke kanan, semakin ke arah kanan, maka nilainya besar. Gitu ya. Jadi misalkan min 3 dengan 2, besar mana nilainya? Yaitu besar 2. Kenapa? Karena semakin ke kanan, lebih ke arah kanan. Atau min 4 dengan min 2, besar mana? Besar min 2, karena yang mengarah ke kanan adalah min 2, yang lebih dekat mengarah ke kanan daripada min 4. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal. Itu contoh soal yang pertama ini ya, nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan bilangan bulat. Contohnya 11 derajat Celcius di bawah 0. Karena di bawah 0, maka penulisannya adalah min 11 derajat Celcius. Kemudian yang B, 25 derajat Celcius di atas 0. Maka penulisannya karena di atas 0 adalah positif, yaitu 25 derajat Celcius. Tanda positifnya tidak perlu ya kalau positif. Terus selanjutnya 12 langkah ke kanan. Posisi awal dianggap titik 0. Ke kanan berarti positif, ditulis 12 saja. Terus 7 langkah ke kiri, posisi awal dianggap titik 0. Ke kiri berarti negatif, jadi min 7. Contoh selanjutnya, jika 15 meter menyatakan jarak 15 meter ke arah utara, apakah arti min 8 meter? Kita lihat ya, 15 meter ini positif, maka arahnya ke utara. Sedangkan ini min 8 itu negatif. Lawan dari utara adalah selatan, maka jawabannya 8 meter ke arah selatan. Lanjutkan. Contoh yang ketiga, tentukan bilangan bulat yang terletak antara min 4 dan 3. Karena antara min 4 dan 3, maka angka min 4 dan 3 tidak kita tuliskan. Jadi yang terletak antara min 4 dan min 3 itu yang terletak antara min 4 dan 3, maka adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Contoh selanjutnya, nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan lambang lebih kecil atau lebih besar. X terletak di kiri Y. X-nya terletak di kiri, maka X lebih kecil dari Y. Ya. P terletak di kanan Q, maka P-nya karena kanan lebih besar dari Q. Kemudian A terletak di kiri B dan C terletak di antara A dan B, maka A lebih kecil dari C, lebih kecil dari B. Gitu ya. Soal yang kelima, contoh soal yang kelima. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan lambang lebih kecil atau besar agar benar-benar. Ya, ini ada contohnya. 7 sama 3, kira-kira besar mana? Yang mengarah ke kanan, ke arah kanan itu 7 ya. Berarti 7 lebih besar. Maka ini lebih besar. Atau mulutnya menghadap ke angka yang besar. Nah, kalau bingung ini tandanya apa, lebih besar atau mulutnya menghadap ke angka yang besar. Ini yang B, 2 dan min 5, maka ke arah kanan, yang dekat ke arah kanan ada 2, maka mulutnya menghadap ke 2. Nah, artinya 2 lebih besar dari min 5. Contoh yang ketiga, yang C, 8 dan 12 sama-sama positif. Ini 12 lebih ke arah kanan, maka 12 adalah lebih besar, maka mulutnya menghadap ke 12. Bacanya adalah 8 lebih kecil dari 12. Berikutnya 9 dan min 7, pasti 9 ya lebih besar, maka mulutnya menghadap ke 9 atau 9 lebih besar dari min 7. Kemudian min 7 dan min 9, nah ini kemana kira-kira? Pasti min 7, karena min 7 mendekati ke arah kanan, maka mulutnya menghadap min 7. Selanjutnya min 2 dan 1, jelas sekali adalah 1 ya, karena yang lebih dekat ke arah kanan itu 1, maka mulutnya menghadap 1, jadi min 2 lebih kecil 1. Contoh selanjutnya, urutkan suhu di bawah ini dari yang terdingin hingga terpanas. Ya, ini ada suhu dari yang terdingin, berarti yang terdingin itu yang paling rendah. Kita berapa yang paling rendah ini, yaitu min 7, min 2, 3, 5, dan 10. Ya, untuk pelajaran hari ini sebagai pembuka pemanasan kita
kita belajar sampai materi ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat lebih jelas lagi. Dan jangan lupa, kalian ada tugas kuis yang wajib dikerjakan sebagai tanda bahwa kalian telah mengikuti pelajaran itu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.